Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ila akhiril ayat. Wa nazala dan turun lam makhtasama ketika bertengkar, berdebat siapa Yahudiyu, orang-orang Yahudi, wa munafikun dan orang-orang munafik. Fada'a maka mengajak siapa munafik ila Ka'bi binil Ashrafi pada Ka'ab bin Ashraf yang di halaman sebelumnya dijelaskan tentang siapa Ka'ab bin Ashraf, yaitu bagian dari Gedengkot atau penggede-penggedenya orang-orang Yahudi. ila Ka'bi binil Ashrafi pada Ka'ab bin Ashraf liyahkuma supaya menghukumi siapa Ka'ab bainahuma di antara Yahud wa munafik. Bainahuma di antara Yahud wa munafik. Wada'a dan mengajak siapa al-Yahudiyu orang Yahudi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataya maka datang siapa Yahud wa munafik hu pada Nabi. Fa'ataya maka datang siapa Yahud wa munafik hu pada Nabi faqadha maka memenuhi siapa Nabi lil Yahudi terhadap orang Yahudi, diputusi bahwa ini yang benar pendapatnya orang Yahudi gitu ya. Lalu falam yardol lantas tidak setuju siapa al munafiku orang munafik. Wa ataya dan datang siapa Yahud wa munafik Umar pada Umar, pada Sayyidina Umar, pada karo maka menyebutkan siapa maka menuturkan lahu terhadap Umar siapa al Yahudiyu orang Yahudi. Dalika pada qadhalil Yahudi. Dalika pada faqadhalil Yahudi tersebut. Faqala maka berkata siapa Umar lil munafiki terhadap orang munafik, akadzalika apakah benar demikian? Akadzalika apakah benar demikian? Maksudnya apakah benar Nabi menghukumi atau memberi keputusan kepada Yahudi gitu ya. Faqala maka berkata siapa munafik, na'am iya faqatala maka membunuh. Faqatala maka membunuh siapa Umar hu pada munafik, membunuh pendapatnya ya. Berikutnya, alam taro apakah tidak melihat engkau? Jadi kalau memang di dalam banyak cerita Sayyidina Umar itu adalah sosok yang tegas ya. Jadi masing-masing sahabat itu digambarkan punya karakter yang kuat ya, punya ciri khas yang kuat. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu dikenal dengan kepercayaannya pada Nabi. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kalau Sayyidina Utsman itu dikenal dengan kedermawanannya. Terus kemudian kalau Sayyidina Umar yang paling menonjol adalah keberanian dan ketegasannya. Memang karakternya itu sangat kuat dan tegas, kuat secara fisik, secara bisa dikatakan sahabat sing kereng itu ya Sayyidina Umar. Maka nggak heran
kalau di pondok-pondok itu ada tradisi biasanya cek lemari ini cek gak kecolongan, cek gak dicolong sampai kancane itu ditulisilah nanggone lemari ini itu Umar Al Faruq ngoten itu jarene ojo wong rayap ae gak wani nyedek. Nah, kalau kita lihat biasanya ketemu kitab-kitabnya orang-orang lama itu, saya dulu ada di pondok pakai kitab-kitabnya Abi ya. Itu di hampir semua kitabnya itu ada tulisan itu gitu. Terus pas saya ngaji dijelaskanlah bahwa memang ada kepercayaan, ya ini boleh percaya boleh enggak ya. Kalau pengen buku atau kitab-kitabnya enggak pengen dimakan rayap, itu ditulisi nama Sayyidina Umar, ya cukup Umar Al Faruq. Memang ketegasannya luar biasa di dalam kejadian ini, karena sudah diputuskan oleh Nabi bahwa yang benar adalah kelompok Yahudi. Jadi kan kalau zaman dulu itu berselisih itu ya macam-macam alasannya. Kalau memang harus berakhir dengan putusan salah satunya harus dibunuh, ya harus ditindak tegas seperti itu. Ya. Maka bisa dibilang zaman sekarang itu ya hukum memang jauh lebih longgar. Tapi nyatanya di negara yang hukumnya longgar kayak di Indonesia juga kejahatan korupsi ini wis gampang lah dilakoni ini koyo semua orang seakan-akan boleh. Nah di era itu pada masa itu sudah diputuskan oleh Rasulullah bahwa yang bersalah adalah orang munafik. Seketika itu langsung diputuskan oleh Sayyidina Umar, dibunuhlah si munafik yang dikatakan bersalah. Ketika terjadi setelah kejadian itu turun ayat alam taro ilal ladina yazumuna annahum ila akhiril ayat. Alam taro apakah tidak melihat engkau? Alam taro apakah tidak melihat engkau ilal ladina pada orang-orang? Ilal ladina pada orang-orang yazumuna yang menyangka siapa alladin, yang mengira siapa alladin, annahum pada sesungguhnya alladin itu amanu beriman siapa alladin. Bima dengan perkara unzila yang diturunkan apa ma? Unzila yang diturunkan apa ma ilaika padamu. Wama dan perkara unzila yang diturunkan apa ma min qablika dari sebelum dirimu. Yuriduna menghendaki siapa alladin ayyataha kamu pada untuknya minta hukum siapa alladin ila taghuti pada taghut. Taghut itu di dalam ayat yang sebelumnya dijelaskan ya mengenai taghut. Taghut itu adalah yang dianggap sebagian ulama mengatakan ya taghut itu setan yang membawa kesesatan atau ya pokoknya pembawa kesesatan lah ya. Ila taghuti pada taghut al kafiri yang banyak atuyanu sesatnya, keburukannya. Wahwa adapun taghut itu Ka'bu bin Ashrafi, Ka'ab bin Ashraf. Mana apa? Kak ya. Itu Ka'bu bin Ashrafi, Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu adalah ya yang tadi di awal disebutkan. Itu yang dimaksud dengan taghut itu tadi ya. Sampeyan dekean bali sakjane langsung ngisor mangga saja. Sampeyan dekek kono wis gak apa-apa. Es batune cek itu. Yo tolong Mas Bagus loh. Ka'ab bin Ashraf yang dimaksud taghut di sini
memang orang yang membawa kesesatan, membawa banyak kesesatan, yang bawa isu-isu, bawa pemaning, bawa senengane ngompori nggih, yang gosip, itu termasuk daripada tauhid. Saya membaca di di dalam beberapa penafsiran ulama nggih, at-tauhid itu yang dimaksud kalau digambarkan dengan zaman sekarang, at-tauhid itu ya apapun yang menyulut kebencian, yang menyulut perdebatan, permusuhan, pokoknya gawe isu sing garai perpecahan. Nah, itu termasuk daripada tauhid yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Yuriduna ayyatahakamu ila tauhidi wa qad umiru, dan benar-benar telah diperintahkan siapa alladzin ayat furu, pada untuknya berpaling siapa atau menutup diri siapa alladzin bihi, dengan tauhid. Sudah diperintahkan untuk meninggalkan tauhid. Wala yuwaluhu, dan tidak saling mengasihi siapa alladzin hu, pada tauhid. Sudah diperintahkan begitu. Wayuri itu, dan menghendaki siapa asyaitonu, syaitan, ayyudillah, pada untuknya menyesatkan siapa syaitan, hum, pada alladzin, dolalan dengan kesesatan, ba'idan, yang jauh, dolalan dengan sesat, ba'idan, yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi mereka kelihatannya orang-orang yang kelihatannya sudah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, bima unzila ilaika. Ini kan kitabnya adalah Rasulullah ya. Mereka mengira bahwa diri mereka sudah ketoke, sudah beriman kepadamu. Tapi kemudian jika ada perselisihan, luwih seneng goleki tauhid. Ini terjadi loh sampai zaman sekarang. Orang-orang yang ya kelihatannya beriman, tapi untuk mencari, yang dicari bukan kebenaran, melainkan pembenaran. Nah, pekerjaannya tauhid iki menciptakan pembenaran. Jadi dulu seringkali saya paham betul konsep ini karena dulu itu Abi memperkenalkan hal-hal semacam ini dari saya kecil nih. Itu kalau baca berita di koran, karena zaman saya kecil dulu ya belum internet, belum kayak sekarang. Entah di koran, entah di TV, kalau ada berita, nah itu biasanya dijelaskan itu. Wis masih aku gak paham dijelaskan, tapi suwe-suwe paham. Nah, iki tauhid iki itu sering sekali diucapkan. Oh, encene tauhid. Jadi yang dimaksud tauhid di sini adalah orang-orang yang wis mungkin pekerjaannya menciptakan pembenaran. Isu-isu yang sebenarnya salah, tidak boleh, tapi digawe bener. Ada banyak contohnya, sehingga masyarakat kita juga terkecoh, terutama terkait hukum Islam. Paling sederhana yang sering saya sampaikan, ketika seseorang satu orang berjilbab melakukan kesalahan, dihujat gak karu-karuan. Iya kan? Wes gak isi nambah hijabe dan sebagainya. Wes mending wong iki gak hijaban tapi wonge apik. Ini ucapan tauhid. Ini bentuk daripada ucapan tauhid. Padahal yang namanya Islam, akhirnya kan di situ adalah perpecahan. Oh, berarti kita gak oleh gampang-gampang percaya ambek wong sing jilbaban. Padahal sing gawe kesalahan cuma satu orang. Itu pun hanya dalam berita, belum tentu nyata kan, gitu. Jadi kalau membuat narasi jangan sampai yang yaitu yang bikin salah persepsi gitu. Tauhid itu pekerjaannya memang seperti itu. Jadi biasanya ketika terjadi perselisihan, orang-orang yang munafik yang punya karakter nifak di hatinya, yang tidak sepenuhnya percaya pada hukum Allah, ini cenderung tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Biasanya disuruh nek salah. Seperti di konteks ini, di konteks ayat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik
Mereka sudah tahu bahwa apa berpalingnya mereka, kebohongan mereka terhadap Rasulullah. Sakingan wedi gak duwe kanca nggih, akhirnya melok-melok menyatakan iman kepada Rasulullah. Terus kemudian di belakang itu ketika terjadi tabrakan, ketika terjadi perpecahan antar mereka sendiri, tidak mencari kebenaran dengan Al-Qur'an, ya. Tidak mencari kebenaran karena biasanya sing bener itu pahit, gak enak, ya. Kejujuran itu memang gak enak dan gak semua orang siap untuk itu. Nah, ketika itu terjadi, balik sapa yo nang tauhid. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebenaran. Wis ngerti lek salah saja. Sama halnya kayak sekarang, wis kayak isu-isu LGBT. Dengan tegas Al-Qur'an itu nggak ada konsep LGBT di Al-Qur'an. Penyimpangan seksual itu dosa, okay? Maka apapun bentuknya perilaku seksual yang menyimpang itu nggak boleh, itu berdosa di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Tapi togut-togut yang mengerjakan berita, yang mengerjakan itu semua, itu diwangi setan. Jelas di ayat berikutnya dikatakan di sini, waqad umiru ayyakfuru bih. Allah telah memerintahkan mereka untuk berpaling dari togut, untuk berpaling dari pihak-pihak yang mampu menciptakan perpecahan dan kebencian. Tapi wa yuridu syaiton ayyudillahum dhalalan ba'ida. Jadi diwangi setan. Akhirnya orang-orang seakan-akan percaya gitu ya. Oh iya mungkin mungkin saya terjadi. Ya kalau mungkin terjadi iya karena memang problemnya sudah ada gitu ya. Tapi sebenarnya Islam sudah memberikan solusi di dalam kasus apapun yang dibesar-besarkan di era sekarang. Ya, uang itu digawe sibuk ambek masalah-masalah yang sebenarnya kejadian ini ku amat sangat langka. Ya, kejadian itu langka di masyarakat kita, nggak banyak keadaan seperti itu, tapi dibesar-besarkan seakan-akan isunya besar gitu. Nah ini terjadi di masa sekarang. Sopo sing gedekno isune, yo diwangi setan iku mang. Karena memang ketika kita terjebak melakukan kesalahan, terus kita nggak mau jujur. Memang jujur kalau kita melakukan kesalahan itu agak berat. Ada satu wawancara menarik nih antara orang Jepang, SDM dari Jepang sama SDM dari Indonesia di pabrik di Jepang. Ciri-cirinya itu beda. Kalau orang Jepang ini nggak gampang ngerti kalau dikasih pekerjaan. Untuk satu tugas itu bisa trainingnya bisa sampai 2 bulan. Ini kalau SDM orang Jepang, asli orang Jepang. Tapi kalau SDM dari Indonesia itu cukup isoke. 3 dino wis iso ngerjakno. Makanya bagaimanapun sekarang dunia kerja banyak melibatkan orang Indonesia, tidak hanya untuk ART, untuk asisten rumah tangga, tapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Memang orang Indonesia punya ciri-ciri seperti itu. Jadi satu tugas yang biasanya rata-rata orang Jepang itu belajar bisa sampai 1-2 bulan, orang Indonesia cukup dikasih tahu 3 hari sampai 1 minggu sudah bisa dilepas untuk mengerjakan. Banggai. Tapi ternyata bedanya orang Indonesia itu pinter ngakali. Kalau terjadi satu kesalahan di pekerjaannya, dia akan berusaha keras untuk ngakali ya apa carane cek iso dadi gak salah. Dibenahi sampai akhirnya wis lek wonge jujur, dia capek otomatis karena perusahaan sebenarnya nggak minta itu. Nek salah, yo kelompokno nanggone sing salah-salah. Engko barang-barang sing salah iki diperbaiki setelahnya. Nek iso diperbaiki, nek gak iso berarti dilebur lagi. Tapi enggak, orang Indonesia karena dia sudah tahu, wis paham, sak minggu dhek wis paham, wis iso mengerjakan, akhirnya diakal. Parah lagi kalau dia nggak jujur, barang-barang sing rusak, itu dijadikan sumber uang lagi. Sementara orang Jepang nggak kayak gitu. Kalau salah dienggirno, ditumpuk, langsung minta maaf.
Jadi orang-orang Jepang, SDM kasar di Jepang itu mereka lebih memilih jujur setelah melakukan kesalahan daripada ngakal pekerjaan dan produk yang dia buat dengan salah. Sementara orang Indonesia niku mboten sakwalike. Ndang iso, cepet iso, tapi yo pinter ngakali. Kekurangannya adalah di kejujuran. Nah, ternyata memang dari hasil banyak sekali penelitian, orang Indonesia di Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, karena memang di dalam sebuah pekerjaan kita rata-rata orang Indonesia ini terbentuk untuk jadi multitasker. Biasanya memang pinter ngakali nopo mawon. Istilahnya jenenge life hack iku pinter wong Indonesia iku pancen. Nggih. Sing gak seharusnya dadi ngene dan seterusnya. Memang iku katakanlah niku anugerah gitu. Tapi ternyata yang perlu kita sadari adalah orang Indonesia itu gak iso jujur. Gak belum jujur. Nggih. Lebih milih ngakali soro-soro dhewe. Nah, sing penting untungnya iso dipek dhewe padahal awake yo luwih soro. Nah, ini perbedaan yang cukup kelihatan, yang akhirnya orang-orang kita ini sulit ya untuk mengakui kesalahan, mengatakan kesalahan, ya jujur niku kuwabot orang kita. Trimo gak trimo yo pancen iyo. Pancen nggih koyo lek napa jenenge minta maaf kita sama orang tua aja kan yo berusaha ngakal yo. Setelah melakukan kesalahan gitu ya berusaha ngakal karena ada ketakutan kok lek kekurangan itu tidak diterima. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang kita. Padahal memang sebenarnya yang lebih baik adalah ketika terjadi satu masalah, kita tahu kesalahannya di mana, terus jujur. Kalau nggak jujur, kita akan sibuk mencari pembenaran. Ini seperti yang konteks di dalam ayat ini. Kalau sudah kita menghindari kejujuran, pasti ada setan di situ, ada campur tangan setan kemudian. Wa yuridu dhalalan ba'ida anil haqqi, dari kebenaran, disesatkan, dijauhkan dari kebenaran. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum terhadap alladin, ta'alau, kemarilah. Ta'alau, kemarilah, ilama, pada perkara anzala, yang menurunkan pada ma siapa Allahu Allah. Fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, minal hukmi, dari hukum, ma anzalallahu, wa ila rasuli, dan pada rasul, pada utusan Allah. Liyahkuma, supaya memberikan hukum siapa rasul, bainakum, di antara kalian. Ketika dikatakan hei kalian orang-orang yang kelihatannya beriman, ya, orang-orang munafik, ayo percayalah pada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, ya. Terus diperintahkan untuk mengimani Rasul. Apa yang didapatkan? Ro'aita, maka melihat engkau al-munafiqina, pada orang-orang munafik, yasudduna, dalam keadaan berpaling atau mencegah siapa munafik. Yang riduna, artinya berpaling siapa munafik, angka darimu, terang-terangan melengos dari Rasulullah, ila wairika, terhadap selainmu. Wong wis dihukumi, sudah dijatuhkan hukum oleh Rasulullah, masih terus mencari pembenaran. Sududan, dengan mencegah, sududan dengan benar-benar mencegah. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana? Yasnauna, melakukan siapa munafik, ida asobat, ketika menimpa pada munafik apa musibatun, sebuah musibah. Ukubatun, artinya ketetapan. Bima, dengan perkara, qaddamat, yang telah melakukan pada ma siapa aidihim, diri-dirinya munafikun. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aidihim,
Bagaimana dengan kesesatan yang telah mereka lakukan? Apa saja? Minal kufri, nyatanya dari kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Kufur itu menutup diri dari kebenaran. Kalau al-ma'asi itu adalah pelanggaran. Al-ma'asi itu adalah pelanggaran. Ayak diruna, apakah kuasa, apakah mampu, apakah sanggup siapa munafik alal i'radi, atas berpaling, wal firori, dan kabur, minha, dari musibah. La, maka tidak mungkin. Summa ja'u, kemudian datang siapa munafik kepadamu, maktufun, adapun ja'uka itu diatofkan ala yasudduna, atas lafaz yasudduna. Summa ja'u, kemudian datang siapa munafik kepadamu, yahlifuna, dalam keadaan bersumpah siapa munafik, billahi, demi Allah. Setelah ketimpa musibah baru bersumpah billahi, baru menyebut nama Allah. Apa sumpahnya? In ma aradna, untuknya tidak mengharapkan kami, bil muhakamati, dengan minta hukum, ila ghairika, pada selainmu, illa ihsana, kecuali berbuat bagus. Sulhan artinya dengan janji perdamaian. Sulhan artinya dengan janji perdamaian, akad sulh. Wa taufiqon, dan ihsanan, dengan yahlifuna billahi in aradna illa ihsana, kecuali dengan kebagusan. Wa taufiqon, dan cinta kasih dan penerimaan, persetujuan. Taklifan artinya setuju. Ampun dugi lha iku kan gak sing iku langsung dijupuk ambek Mbak Anis, tak kongkon kayak nanggone. Iya bener. Wa taufiqon, taklifan artinya senang, bainal khosmaini, di antara dua orang yang bertengkar. Bitakribi, dengan meremehkan, fil hukmi, di dalam hukum, dunal hamli, tidak mengharapkan beban, ala murril haqqi, atas pahitnya kejujuran, atas pahitnya kebenaran. Pinginnya penyelesaian instan. Ketika terjadi masalah pinginnya dan minta maaf. Nah, ini permintaan maaf yang palsu pasti, ya. Kadang-kadang orang itu gampang minta maaf karena nggak mau mendengarkan kebenaran. Ini kadang-kadang kita nggak bisa ketika terjadi perselisihan, apalagi kalau sudah berumah tangga, ya. Ketika terjadi perselisihan, jangan gampang-gampang secara instan menuntut kata maaf atau melontarkan kata maaf secara instan. Ini sesuatu yang tidak dikehendaki. Bahkan sumpah dengan nama Allah, ya, untuk berdamai, ya, sumpah dengan nama Allah untuk berdamai, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, ketika terjadi musibah, katakanlah kekalahan di dalam perang Uhud misalkan, atau ketika terjadi Fathu Makkah pada saat itu, atau di antara mereka sendiri ada perselisihan antara munafikun dan Yahud dan orang-orang Yahudi, terjadi perselisihan.
kemudian masing-masing merasakan kesengsaraan. Gopo akhirnya menghadap kepada Rasulullah minta maaf, tapi nggak mau mendengarkan mana yang benar, tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah ini sering terjadi ya, di antara kita ketika terjadi sebuah perselisihan. Jangan melakukan penyelesaian instan dengan minta maaf atau menuntut kata maaf. Ini nggak akan selesai. Kenapa? Karena masalah utamanya dihindari. Sik ruwet iki dikira keruwetan iki wis metu dikira. Ternyata jenenge sik ruwet nggih niki terus menggelinding seperti bola salju. Engko akhirnya muter maneh ketemu maneh ambek keruwetan itu yang sama itu. Kalau di situ tidak ada kejujuran, tidak mau masing-masing mendengar bagaimana yang sebenarnya, wis gopo minta maaf lagi. Maka yo wis nggih, ketika terjebak di dalam hubungan yang seperti ini, baik antar anak dengan orang tua, antar teman, antar suami istri, nggih. Kalau penyelesaiannya selalu dengan cara instan, akad perdamaiannya selalu dengan cara instan, nggih, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ini jelas ayat ini cukup menegaskan nggih, ketika idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim, dari kesalahan mereka nggih, orang-orang yang munafik itu kan orang-orang yang tidak jujur nggih. Summa ja'uka yahlifuna billah, mengatakan sumpah atas nama Allah untuk perdamaian. Mereka menghindari muril haki. Apa muril haki itu? Pahitnya kebenaran itu dihindari. Terus aku tak nyebut namanya Gusti Allah rek, cek aku oleh perlindungan. Kelompok Islam iki wis gede saiki, aku kudu nempel-nempel mrene iki yo, kaya lek pemilu nggih. Wajahe koko-koko nek ben minggu nang gereja, moro-moro kok lek ape pemilu teko nang pondok gawe kopi ireng. Ngekek yopo. Ya sing dikeki yo terserah lek nerimo. Tapi ini kurang lebih sama yang dilakukan. Ya, karena penduduk Indonesia mayoritas Islam, akhirnya lek kepingin dadi pemegang kebijakan nanggone Indonesia, berarti aku kudu nempel-nempel iki. Oh kiai ku jamaahe akeh. Santrine sing mondok ae sakmono. Besar lho pondok pesantren itu. Santrine akeh nggih. Sing pacet, sing baru generasi kedua mawon, karena generasi pertama kan boten sampai sepuh pun ngenten ya. Otomatis pemegang berikutnya adalah generasi kedua. Baru generasi kedua dan usia pondoknya niku kan baru 30 tahunan pacet ini. Iku ae santrine sakmono. Nah neo pondok sing wis generasi ketiga koyo teng Ploso. Wingi data terakhir niku di napa Pulau Sowan. Anggone salah satu rencange yaiku sinten Yai Ardhani niku nggih, pengarang Risalatul Maghib. Sowan mriku dawuh lah, Ploso niku seluruh santri dari seluruh zuriyah keluarga Ploso niku 15.000 nih. Bayang no 15.000 dijak nyoblos satu orang lah. Jadi mangkane biasane niku lek usume pemilu wong-wong sing gak iman niku moro-moro nyedek-nyedeki pondok. Nggih cek oleh swara. Nah, ngoten niku lek diterima ya napa ya urusane sing nrimo. Aku ya dudu urusanku iki. Tapi apa yang dilakukan itu sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika terjadi Fathu Makkah, wong Islam ketok bolone akeh, merepet-merepet lah mereka. Gawe akad sulh, gawe akad perdamaian dengan nama Allah. Saya akan begini dan seterusnya. Nah itu karena mereka menghindari kebenaran. Mereka melakukan itu tujuannya apa? Cek gak dipermasalahkan. Maca api. Wa taufiqon, terus ulaika, adapun alladzin itu alladzina orang-orang ya'lamu yang mengetahui siapa Allahu Allah ma pada perkara fi qulubihim di dalam hatinya alladzin. Ditakoi bagaimana orang-orang seperti itu, jawabannya ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Gusti Allah ngerti apa sing nang jero atine wong-wong iku. Minal munafiqi, nyatanya dari hati yang munafik.
wa kadzabihim dan kebohongannya, alladzin fi udrihim di dalam alasannya, alladzin cari-cari alasan, cari aman. Fa'arid maka berpaling, anhum fa'arid maka berpalinglah engkau. Ini perintah terhadap Rasulullah. Kalau ada orang-orang yang jelas melakukan kesalahan terus minta kedamaian secara instan, apa yang harus dilakukan? Fa'arid anhum, fa'arid maka berpalinglah engkau anhum dari alladzin. Mereka nggak akan mau dijelaskan kenyataannya, nggak akan mau. Fa'arid maka berpalinglah engkau anhum dari alladzin, bisofhi dengan memaafkan, wa'idhum dan menuturlah engkau, menasehatilah engkau hum pada alladzin, khawif artinya mengancamlah engkau hum pada alladzin, Allah pada Allah. Maksudnya orang kalau menyelesaikan masalah secara instan, yo kita harus perlu tegas juga, okay? Yo wis lah tak sepuro gitu ya. Tapi di situ kita juga harus mengeluarkan ancaman. Kita harus juga mengeluarkan ancaman, tentu saja ancamannya ya sesuai dengan syariat, okay? Kita perlu memberikan ancaman, jangan diulang lagi loh ya. Nanti dosanya saya nggak ikut nanggung, kira-kira begitu nih. Jadi diberikan ancaman karena dia sudah melakukan manipulasi. Ini loh bencinya Allah dengan kebohongan, dengan sifat manipulatif yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yo, di sepuro nggak apa-apa, tapi beri ancaman, beri peringatan. Kenapa? Karena orang manipulatif itu pinter. Nanti kalau dia udah dimanfaatkan, kalau sudah dimaafkan, akhirnya memanfaatkan. Sekali gak direken titik, atau ditegur sedikit, kalau tidak langsung diberikan ancaman, sekali ditegur dia akan melakukan gaslighting, akan mengatakan sesuatu yang seakan-akan si orang yang memberi peringatan itu adalah orang yang salah gitu ya. Itu gaslighting namanya. Nah, karakter manipulatif itu biasanya erat dengan kebiasaan gaslighting orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran pun juga dikatakan fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, wa'idhum dan berilah peringatan, diberi ancaman. Wakul dan mengucapkanlah engkau lahum terhadap alladzin fi sya'ni anfusihim di dalam tingkah dirinya alladzin, qaulan dengan ucapan balighon yang sempurna. Balighon yang sempurna. Mu'athiron artinya berdampak, fihim di dalam dirinya, alladzin aiz jurhum artinya mencegahlah engkau hum pada alladzin, liyarji'u supaya kembali siapa alladzin an kufrihim jauh dari kufurnya alladzin. Nah itu tadi ketika dia sudah sumpah-sumpah atas nama Allah, jelas sumpahnya itu adalah sumpah instan, penyelesaian masalah secara instan, maka Rasulullah diperintahkan untuk memberi peringatan. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Baligho yang dimaksud di sini adalah ucapan yang berdampak supaya mereka kapok, nggak kembali lagi pada kekufuran gitu. Jadi agak keras ucapannya ketika mereka datang dengan membawa perdamaian instan itu tadi. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan tegas, jangan sampai kembali lagi kepada kekufuran. Wama arsalna dan tidak mengutus aku mir rasulin dari seorang utusan illa liyuta'a kecuali karena ditaati fima di dalam perkara ya'muru yang memerintahkan siapa rasul bihi dengan ma wa yahkumu dan menghukumi siapa rasul pada ma ditaati biidnillahi dengan izin Allah, biamrihi dengan perintah Allah, la yuqsa tidak didurhakai siapa
Rasul, wa yukhalafu, dan tidak di tidak disikapi berpaling. Siapa? Rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tutup rohimah gitu gini. Napa jenenge mandek ayat. Illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum. La yuqsa wa yukhalafu walau annahum jadi Rasulullah diperintahkan untuk memberikan ancaman, okay? Setelahnya wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ini Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan izin Allah supaya seorang utusan ini ditaati. Jadi seorang rasul itu tidak diutus kecuali untuk ditaati perintahnya dengan izin Allah. Otomatis kalau ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jelas-jelas di hadapan Rasulullah berpaling, maka mereka adalah orang-orang yang berpaling. Ketika yang dilakukan kepada Rasulullah adalah tipuan-tipuan, kepalsuan-kepalsuan, bahkan suluh palsu, Rasulullah juga diberikan kesanggupan atau diberikan kuasa oleh Allah untuk memberi peringatan keras. Karena karakter asalnya Rasulullah itu lembut hati. Ketika ada orang-orang munafik yang memberikan kepalsuan seperti itu, Rasulullah mungkin bisa saja mengambil sikap, ya sudahlah, orang-orang ini sudah menyatakan damai, menyatakan sulh gitu. Tapi terus kemudian diberikan ketegasan, diberikan kesanggupan oleh Allah untuk bersikap tegas pada orang-orang yang punya kebiasaan bohong, pada orang-orang manipulatif, orang-orang munafik. Ancaman. Kalau dia sudah menyatakan suluh, beri ancaman atas nama Allah supaya dia tidak kembali pada kekufuran. Nah, ini Allah menunjukkan kuasanya. Kita juga ada sisi psikologi yang disampaikan terkait ayat ini. Kalau kita menghadapi orang yang manipulatif, biasanya orang manipulatif itu punya kecenderungan gaslighting, gampang membuat orang lain merasa bersalah. Itu jenis gaslighting. Nah, bahkan itu juga yang mereka lakukan terhadap Rasulullah. Rasulullah itu dibikin merasa bersalah. Oh iki lho ya Rasul, aku iki wis damai, wis suluh aku iki. Mosok aku iki sik pancet wong elek. Bahkan orang munafik itu tidak keberatan ketika mengucapkan kalimat seperti ini. Mosok aku iki sik kok arani munafik kae. Akhirnya apa? Yang menerima kan akan cenderung gini. Iyo kok ci elek atiku. Biasanya memang begitu. Orang-orang yang manipulatif itu pasti punya kebiasaan gaslighting. Salah satu cara menghadapinya adalah ketika dia sudah mengatakan suluh, sudah menyatakan perdamaian, ya sudah, saya ikuti keputusan kamu, misalkan seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada Rasulullah. Demi Allah saya berakad suluh, saya berakad kedamaian, saya ikuti langkah-langkahmu ya Rasul. Mungkin tanpa ayat ini Rasulullah sudah akan bersikap selayaknya Rasulullah terhadap seluruh umat manusia. Oh ya wis diterima, wis muga-muga diterima di sisi Allah, hanya seperti itu. Nah, ayat ini cukup menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini sifatnya adalah penyelesaian instan. Sementara Allah tahu hatinya masih menolak kebenaran, masih menolak pahitnya kejujuran. Maka apa yang perlu dilakukan oleh Rasulullah?
dikatakan pada ayatnya jelas wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Berikanlah ucapan yang jelas yang ada dampaknya di hidupnya. Mbok dikei ucapan apapun. Nggih. Intine sing rodok medeni. Biasanya memang ngoten gaslighting itu balasannya kudu koyo ngono. Nek di gaslighting wong nggih, ketika kita di gaslighting itu kalau di istilah psikologisnya adalah ketika kita tiba-tiba jadi mempertanyakan kewarasan diri kita sendiri. Nah, ini jenenge gaslighting. Salah satu cara menghadapinya adalah dibalekno omongannya. Dibalekno omongannya, diucapkan ulang. Atau bahkan ada yang paling sederhana. Sampeyan pokoknya krasa ketika digaslighting iku moro-moro dadi oh iya yo ncen aku sing salah. Iki sampeyan kena gaslighting. Salah satu cara nih bisa kita minta orang itu untuk mengulang kalimatnya. Kok pasti wis kacelek. Apa yo kacelek iku yo kacelek iki. Gak iso ngomong. Biasane ngoten. Apa iku mang balenono ngono tok wis bingung. Karena biasanya memang orangnya manipulatif dan orang manipulatif ini salah satu ciri-cirinya lek ditakoni dikongkon baleni ucapane pasti gak gelem. Ada kalanya lali pisan. Karena kan semua yang diucapkan kebohongan ya. Nah, biasanya saya balenono ngomong apa iku mang. Nah, iku sampe ngono tok biasanya wis napa jenenge sudah menyerah. Nah, ini apa namanya? Salah satu kelebihan daripada narasi-narasi yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada banyak sekali intisari ilmu yang apa namanya? Yang dari waktu ke waktu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita yang membaca, maka perintah di dalam Al-Quran yang pertama kali adalah Iqra, bacalah. Kenapa? Karena setiap kali kita membaca ilmu di tahun ini mungkin jadinya seperti ini, tapi nanti ngaji lagi di bab dan ayat yang sama bisa jadi pengetahuannya berbeda. Jadi istimewanya ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum wallahu ta'ala a'lamu bissawab.